Baik teman-teman, untuk yang lain teman-temannya coba dihubungi dan ini kalau bisa pada on cam ya. Terus kalau yang bisa menggunakan background silakan menggunakan background. Ya. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 12.45, maka saya mulai ya untuk kegiatan refleksi 2 pada siang hari ini. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi di kegiatan refleksi 2 modul Nusantara yang akan merefleksikan kegiatan yang sudah dilalui, yaitu kegiatan kebinekaan 3 kunjungan ke keraton dan juga kebinekaan 4 kunjungan ke Masjid Gede Mataram, ya. Kota Gede ini. Di sini saya ditemani oleh Bapak Warisman dan juga Ibu Heni Siswantari yang nanti akan memandu jalannya refleksi 2, memberikan kita informasi. Nanti teman-teman bisa bertanya dan berdiskusi bersama Bapak Warisman dan juga Ibu Heni. Maka dari itu teman-teman silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Ya. Baik, untuk Ibu Heni Siswantari, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Bapak Warisman dan teman-teman semua, ini saya sedang di depan Masjid Kauman. Karena tadi sedang berkegiatan di luar dan ternyata tidak mencukupi waktu untuk sampai di kampus jam 12.30. Jadi nun sewu, ini kalau agak-agak bising ini belakang di alun-alun kidul. Ya, santai saja. Alun-alun utara. Alun-alun utara ya, Ya. Ini juga untuk informasi teman-teman, ini belakang adalah alun-alun utara. Besok mungkin kalau teman-teman sudah sampai Jogja, kita akan berkunjung, bahkan kita akan ke Masjid Gede Mataram juga, Pak, untuk bertemu baik. Jadi pada siang hari ini, seperti yang disampaikan oleh Mbak Anenggar, bahwa kami ingin belajar lebih banyak dari Bapak Warisman, terkait dengan sejarah, terkait dengan segala sesuatu tentang Masjid Kota Gede, Masjid Mataram di kota, mungkin dengan kaitannya dengan situs-situs lain atau tempat-tempat bersejarah lain di Jogja, juga bisa disampaikan Bapak tentang bagaimana dulu Raja-Raja Mataram di Jogja, kemudian mungkin ada kaitannya dengan keraton, mungkin ada kaitannya dengan bahkan mungkin Masjid Gede Kauman juga dan lain sebagainya, karena memang kita di Jogja ini kan terintegrasi, Pak. Nah, ini teman-teman ini berasal dari seluruh Nusantara, ada yang dari Sabang sampai Merauke, Pak. Jadi memang ini adalah program dari pemerintah untuk mengenalkan kebinekaan kepada teman-teman kita. Nah, ini pada kebinekaan 3 dan 4 ini kami mengenalkan keraton dan Masjid Gede Mataram sebagai salah satu lokasi bersejarah dan masih sering disambangi gitu oleh para bahkan pengunjung dan memiliki nilai filosofis tentunya. Nah, maka dari itu kami memohon info dari Bapak Warisman yang memang sudah suhunya, kalau saya ini kan suhu badan, kalau Bapak ini benar-benar suhunya. Jadi mungkin teman-teman bisa bertanya langsung dari video yang kemarin sudah di-share oleh Mbak Anenggar tentang sedikit tentang Masjid Gede Kota Mataram. Nah, ini nanti silahkan sifatnya bertanya kepada Bapak Warisman narasumber utama kita pada kegiatan refleksi siang hari ini. Baik, mungkin bisa langsung Bapak Warisman sampaikan terkait Masjid Gede Kota Mataram. Waktu dan tempat saya kembalikan, semonggo. Baik, terima kasih pada Bu Heni yang telah memberi pengantar. Maka kegiatan refleksi 2 pada siang hari ini kita mulai ya teman-teman. Siang hari ini kita akan berdiskusi tentang spesialnya di Masjid Gede Mataram Kota Gede yang teman-teman sudah lihat videonya pada kebinekaan 4 kemarin. Kita akan mengupas sejarah dan juga hal-hal yang menarik di masjid ini. Bersama Bapak Warisman, kita ketahui bersama bahwa masjid ini termasuk salah satu masjid yang unik ya Pak, dan termasuk sejarahnya di Yogyakarta nih Pak.
bolehkah diceritakan bagaimana asal dan mula dari sejarah masjid ini, Pak? Ya, terima kasih. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ya, Ibu dosen kali dan adik-adik mahasiswa dari berbagai seluruh sudut Nusantara. Ya, kita saat ini berada di Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Suatu masjid yang tertua yang didirikan oleh Raja Mataram yang pertama, yaitu Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, Masjid Gede Mataram ini sudah masuk catatan di Cagar Budaya daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, perlu adik-adik ketahui, sebelum didirikan masjid, sebelum didirikan Kerajaan Mataram, itu wilayah Kutha Gede, bukan Kota Gede. Kota Gede sekarang, dulu namanya Kutha Gede, ya. Itu sebelum jadi nama Mataram, itu di sini masih berbentuk hutan, namanya hutan Mentawai. Hutan Mentawai ini masuk wilayah Kerajaan Kesultanan Islam di Pajang, yang rajanya namanya adalah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Nah, hutan Mentawai ini diberikan sebagai hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan karena beliau telah memenangkan sayembara atau membantu sang raja untuk pada saat itu punya musuh. Ya, sebetulnya sih masih satu perguruan, yaitu Adipati Jipang Panolan yang namanya Haryo Penangsang. Nah, karena masih satu perguruan, masih ada hubungan kerabat, Sultan Hadiwijoyo tidak sampai hati untuk bertempur sendiri langsung dengan ini saudaranya ini atau musuhnya ini yang bernama Haryo Penangsang. Maka beliau membuka satu sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Haryo Penangsang, maka akan beliau berikan hadiah hutan Mentawai. Nah, maka Ki Ageng Pemanahan sebetulnya tertarik dengan tertarik dengan hadiahnya itu. Tapi sayangnya takut sama Adipati Haryo Penangsang, karena Adipati Haryo Penangsang ini orangnya gagah berani, sakti mandraguna, wah besar ya. Tapi si Ki Ageng Pemanahan ini punya saudara ipar namanya Ki Juru Mertani. Nah, Ki Juru Mertani ini ahli strategi. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan itu karena beliau itu pimpinan prajurit Wiratamtomo di Kerajaan Pajang, beliau adalah ahli perang. Nah, maka sudahlah, pokoknya ikuti nanti strategi saya yang ngatur. Nah, demikian kombinasi strategi dari Ki Juru Mertani dan ahli pertempuran Ki Ageng Pemanahan, beliau singkat cerita bisa mengalahkan Haryo Penangsang dari Kadipaten Jipang dan kemudian mendapatkan hadiah hutan Mentawai
yang berada di sini belum menjadi Yogyakarta pada saat itu. Oh, masih hutan ya, masih hutan, namanya hutan Mentawai. Ada di sebelah timur itu hutan Prambanan, hutan Tambak Bayan, hutan Beringan yang sekarang jadi Beringarjo. Nah, itu hutan-hutan yang ada di wilayah ini. Nah, kemudian setelah dipikir agak lama, beliau sudah mulai yeswa, kepingin Sudah mulai tua ya. kepingin hutan yang tadi dihadiahkan itu mau dibuka dan dijadikan hunian. Nah, gitu. Nah, akhirnya mengajak dengan semua kerabatnya untuk berjalan ke arah barat karena posisi posisi kerajaan Kesultanan Pajang itu di sebelah timur dekat Surakarta sana. Nah, tapi dia juga bingung sendiri. Saya harus tinggal di mana nanti di hutan Mentawai itu. Dia bertanya kepada sang guru. Kebetulan dia adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu anggota Wali Songo. Ya, terus diberitahu sebaiknya kamu mencari tempat di dekat pohon beringin yang saya tanam. Ceritanya agak panjang. Enggak apa-apa, Pak. Ya, Menarik ya, teman-teman. Wah, mencari pohon di tengah hutan. Susah juga. Hutannya masih tinggi. Ya, iya. Waduh, di mana ini ya? Akhirnya setelah sampai di kira-kira di Wiyoro, kira-kira itu 4 km dari sini, kerabatnya, anak buahnya disebar, dan akhirnya ketemulah pohon beringin. Dan nanti besok akan saya tunjukkan di depan Masjid Gede Mataram itu, yang itu sudah ditanam lebih dulu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, sebagai tanda besok Ki Ageng Pemanan supaya bertempat tinggal di dekat situ. Akhirnya sebelum kamu membuka hutan, sebaiknya kamu cari mata air dulu. Biasanya di dekat pohon yang besar itu ada mata air, ya. Cari mata air dulu karena kerabat-kerabatmu kerja membuka hutan nggak ada air, nah, belum ada yang jual aqua pada saat itu. Nah, jadi harus cari mata air dulu. Akhirnya di sini di sebelah barat agak selatan itu ada sendang yang sekarang disebut Sendang Seliran. Nah, nanti ada sejarahnya sendiri kenapa diberi nama Sendang Seliran. Tapi di situ ada mata air. Kemudian, nah sudah mulai kerja di lingkungan ini. Akhirnya Ki Ageng Pemanan mendirikan tempat tinggalnya di sebelah barat masjid. Tapi belum ada masjidnya, catatan ini belum ada masjidnya di sebelah barat situ. Nah, terus, wah ini kalau untuk keperluan MCK itu harus cari sumber lain, tidak jadi satu dengan itu untuk pemandian nanti. Nah, akhirnya ada ditemukan Sendang Kemuning di sebelah barat. Nah, terus kemudian di situ Sendang Kemuning itu akhirnya digunakan sebagai MCK untuk cuci, mandi, mencuci untuk makan dan minum, cuci piring. Nah, bertempat tinggal di situ. Nah, kemudian pada tahun 1575 itu Ki Ageng Pemanan rupanya dipanggil oleh Tuhan. Nah, dia minta kepada putranya Danang Sutawijaya, saya minta dimakamkan
di rumah saya sendiri. Nah, jadi sekarang makam itu dulu rumah Ki Ageng Pemanahan yang sekarang dipakai untuk memakamkan Ki Ageng Pemanahan. Nah, terus Kanjeng Sutawijaya, Danang Sutawijaya tinggal di mana? Beliau mendirikan rumah di daerah Dalem. Dulu namanya belum Dalem, disebut Dalem karena dia Dalem itu rumah artinya. Jadi dia bertempat tinggal di daerah Dalem. Menggantikan ayahandanya memegang pimpinan di Padukuhan Mataram yang diawali oleh ayahandanya Ki Ageng Pemanahan. Jadi di situ sebagai pimpinan di Padukuhan Mataram. Rupanya Padukuhan Mataram ini banyak dikenal oleh masyarakat, terutama sampai di Jawa Timur sampai Jawa Barat, itu karena ya daerah ini subur, ada kerajinan, ada perkebunan dan lain sebagainya yang dikembangkan oleh Sutawijaya ini dengan baik, sehingga banyak musafir-musafir yang datang ke sini. Nah, untuk itu Kanjeng Panembahan Senopati diangkat secara resmi menjadi pimpinan besar di Mataram oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya pada tahun 1579. Nah, itu. Namun demikian, setelah Kanjeng Sultan Hadiwijaya banyak juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1582. Satu-satunya pengganti dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya adalah putranya, namanya Pangeran Gunawa. Tapi beliau tidak mampu untuk memegang tampuk pimpinan. Maka diserahkan kepada kakak angkatnya. Jadi kakak angkatnya ini Danang Sutawijaya itu tadi. Karena beliau pada waktu kecil, Danang Sutawijaya kan bersama ayahnya Ki Ageng Pemanahan sebagai pimpinan prajurit Wiratamtomo di Kerajaan Pajang. Nah, maka tadi pemerintahan Kesultanan Islam Pajang diserahkan kepada kakak angkat Kanjeng Sutawijaya. Tapi Sutawijaya juga tidak mau menerima. Aku sudah menjadi pimpinan di Mataram, kan saya kembangkan. Tapi saya juga tidak mampu untuk memegang tampuk pimpinan menggantikan ayah. Ya, mohon untuk diterima. Akhirnya pada tahun itu berapa tadi? 1582. Ya. Ini Kesultanan Islam di Pajang dipindahkan ke Mataram. Namun sana masih dipegang oleh Pangeran Benawa putranya, sedang artinya senjata-senjata atau yang bertuah simbol-simbol kekuasaan dibawa ke Mataram oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Untuk menghormat beliau ayah angkat atau ayahandanya tadi, dia tidak mau bergelar sultan. Dia lebih suka juhud, juhud, pilih bergelar Panembahan. Maka di sini beliau dikenal sebagai Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya atau Kanjeng Panembahan Senopati Engalogo Sayyidin Panatagomo Kalifatullah itu. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai guru ini adalah satu momentum tepat, karena pada saat itu Islam itu
baru berkembang di pantai utara Pulau Jawa. Nah, jadi untuk di daerah pedalaman ini banyak dihuni oleh saudara-saudara yang dari aliran animisme, dinamisme. Di daerah Prambanan itu banyak orang-orang etnis Hindu dan di sebelah utara Buddha. Namun justru pada saat Ki Ageng Pemanan berjalan dari Pajang sampai hutan Mentawai, itu mampir di sana ngobrol-ngobrol dengan orang etnis Hindu. Yang orang etnis Hindu itu akhirnya malah ketarik mau ikut. Tertarik mau ikut buka hutan. Nah, sudah akhirnya kerjasama gotong royong antara orang etnis Hindu, Buddha, Muslim bersatu di sini. Dan itu tadi membuka hunian yang disebut Padukan Mataram. Itu ceritanya ketika Mataram ini dihuni berbagai macam etnis, tapi semuanya bekerja sama dengan baik. Nah, tadi Kanjeng Sunan Kalijaga merasa mendapatkan momentum tepat, yaitu untuk mengembangkan agama Islam di pedalaman. Karena pada saat itu Islam hanya berkembang di daerah pantai-pantai utara, dari Gresik, Lamongan, Tuban, Pati, Kudus, Demak, Jepura, terus sampai Cirebon, Banten. Nah, itu hanya di pantai-pantai. Coba kembangan Islam di pedalaman. Ya. Akhirnya, Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh memerintahkan untuk mengembangkan Islam kepada muridnya Kanjeng Panembahan Senopati. Karena satu momen itu kalau yang berdakwah itu raja, itu potensial untuk sukses. Dari daripada yang berdakwah itu cuma seperti rakyat biasa seperti saya, dan itu kurang sukses. Tapi kalau yang dakwah itu raja, biasanya sukses. Nah, ini perintah kepada Kanjeng Panembahan Senopati yang sudah menjadi Raja Mataram yang pertama. Terus untuk membuat masjid itu perlu bahan-bahan bangunan yang segera dikumpulkan, karena bahan-bahan yang baik itu posisinya ada jauh di Bojonegoro, di Blora, kayu-kayu jati, kira-kira ya 175 km. Padahal dulu belum ada alat angkut yang representatif. Belum ada jadi mobil. Iya, angkotnya pakai apa ya? Wah, pakai gerobak. Sapi nggak boleh karena sapi dihormati oleh orang Hindu. Pakai kuda, gerobak kuda nggak boleh karena kuda untuk perang. Wah, karena pakai gerobak kerbau. Padahal kerbau itu kalau jalan, aduh pelan. Nanti kalau ada kubangan minta turun jerum, ya mati dulu. Itu akhirnya juga lama sekali. Nah, pada tahun 1587 baru bisa didirikan Masjid Gede Mataram. Nah, Kanjeng Panembahan Senopati juga konstruksi masjidnya bagaimana? Sebelumnya kamu melihat di Demak dulu, tapi Demak itu belum ada filosofi yang bermakna. Jadi buatlah konstruksinya sedemikian rupa yang nanti filosofi dan makna ini dipakai untuk tata cara mengajarkan agama Islam di pedalaman itu. Karena kalau kita mengajarkan agama Islam dengan landasan Al-Quran dan hadis, waduh, susah nerimanya. Orang zaman dulu itu kalau dipakai dalil-dalil itu nggak bisa nerima, bisanya nerima pakai simbol-simbol. Begitu. Nah, dengan simbol-simbol itu nanti bisa mudah diterima. Maka di Masjid Mataram ini konstruksinya penuh dengan simbol-simbol.
gitu. Ada maknanya ya Pak, Ya, tiap bagiannya. jadi salah satu keunikan ada 3 keunikan ya. Satu keunikan itu bahwa konstruksi masjidnya adalah tajuk atau bangunan Islam, tapi pintu gerbangnya Hindu. Ya, pintu gerbangnya berbentuk Hindu, gapuronya. Terus kemudian yang kedua ada di dalam itu ini dari arsitek bahwa tidak ada yang namanya blandar atau blandar itu yang ditumpangi usuk. Nah, itu biasanya disangga tiang atau disangga dinding. Tapi ini digantung. Nah, jadi blandar gantung itu baru ada di masjid ini pertama kali. Terus yang ketiga, mihrab itu sudah langsung menghadap kiblat. Jadi tadi tidak seperti di masjid Kauman yang harus dirubah gini. Enggak usah, ini sudah menghadap kiblat, kecuali temboknya yang di luar ini memang sedikit belum. Sebentar, Nah, itu mohon tadi, maaf dulu. Ya, silahkan Pak, minum dulu Pak. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bapak Warisman yang teman-teman ketahui bahwa pembangunan masjid ini termasuk kolaborasi dari beberapa agama. Jadi kalau teman-teman kemarin ketika berdiskusi kok melihat dari video juga ada bangunan yang arsitekturnya bukan identik dengan Islam, ada juga pintu gerbang yang masuk ke masjid ini itu bercorak Hindu ya Pak ya? Iya, Bercorak Hindu. Nah, kenapa demikian? Karena dahulu kala memang masjid ini bentuk gotong royong pembangunannya dari beberapa aliran agama nih teman-teman. Iya Pak? Ya, gitu. Jadi kemarin teman-teman berdiskusi nih Pak, jadi banyak yang membahas arsitektur dari masjid ini yang menarik ya Pak. Masjid yang biasanya untuk beribadah agama Islam, tapi ada corak-corak Hindu dan beberapa agama lainnya nih Pak. Nah, mungkin ada yang mau bertanya mungkin Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi teman-teman mungkin ada dilanjut yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke cerita sejarah selanjutnya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Pasti mumpung ada narasumbernya secara langsung nih, teman-teman bisa tanya, jadi dipersilahkan. Mbak Gabriela mungkin mau bertanya. Kak, ini saya ingin bertanya. Ya, Mbak Chandrika. Sebelumnya mohon maaf karena off cam karena jaringan saya juga sedang bermasalah. Jadi begini Kak, kepada Bapak Warisman saya ingin bertanya nih, pada saat pembangunan masjid itu apakah umat Islam sama umat agama Hindu itu ada bersiterunya gitu enggak? Soalnya kan saya jadi kayak ulang-ulang tadi kan live dari Zoom, kayak nggak dengar apa banget gitu. Terima kasih. Oh ya, jadi apakah ada perseteruan ketika pembangunan antara umat Hindu dan juga umat Islam yang membangun masjid ini? Ya. Menarik Mbak, terima kasih. Ya. Tadi di depan sedikit saya singgung bahwa ketika Ki Ageng Pemanan berjalan dari Pajang ke Mentau ini melalui wilayah Prambanan. Sedangkan Prambanan di sana banyak candi Hindu dan etnis Hindu. Nah, ketika lewat di situ beliau Ki Ageng Pemanan istirahat, ngobrol-ngobrol, ya orang istirahat sih ngobrol-ngobrol. Nah, mau kemana? Oh, ini mau buka hutan di Mentau. Ya begitu. Oh, mau buka hutan? Kok agak menarik ini kalian bisa ikut? Nah, oh boleh. Nah, jadi para etnis Hindu ini akhirnya jadi ikut Ki Ageng Pemanan ke wilayah Mentau ini untuk bantu-bantu membabat hutan. Akhirnya setelah dibuka, dijadikan hunian perkampungan, mereka
bersama-sama tinggal di Padukuhan Mataram. Di situ ya karena kebijakan dan kepemimpinan Ki Ageng Pemanan yang luar biasa, jadi bisa merukunkan etnis Hindu, etnis Islam, dan etnis Buddha. Nah, jadi ketika membangun masjid pun itu kerjasama bareng-bareng orang Hindu dan orang Islam. Nah, orang Islam ketika membangun masjidnya, orang Hindu sekarang aja didhawuhi atau diperintah untuk membangun pintu gerbangnya. Nah, seperti apa konstruksinya? Ya sudah, karena Ki Ageng Pemanan nganu Kanjeng Panembahan Senopati itu artinya luar biasa fleksibel, sudah sesuai seleramu. Akhirnya oleh orang Hindu dibangunlah seperti itu gapura atau pura. Nah, di situ tidak ada konflik pendapat karena rajanya bijaksana, dianut oleh semua pengikutnya. Begitulah kira-kira. Jadi tidak ada perseteruan ketika pembangunan masjid Gede Mataram Kota Gede ini, teman-teman, meskipun merupakan kolaborasi dari dua agama. Jadi mereka tetap ya karena ada sosok bijak yang menengahi dari pembangunan masjid ini, Pak. Betul, jadi alhamdulillah tidak ada konflik dari pembangunan masjid ini, malah menjadi corak dan keunikan tersendiri dari masjid ini ya, Pak. Betul. Ada perpaduan dua agama. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin Mbak Maria. Saya ingin bertanya, Kak. Oh iya, silakan Mbak Kiti. Sebelumnya saya minta maaf nggak bisa on cam. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Warisman. Jadi saya ada membaca beberapa artikel ya Pak dari Masjid Gede. Jadi di sini ada huruf berbentuk L itu kan melambangkan wujud toleransi ya kan Pak? Iya. Jadi huruf L itu apakah huruf nggak bisa diganti dengan huruf lain atau emang huruf L itu mempunyai lambang tersendiri atau makna tersendiri Pak? Baik, huruf L yang di pintu gerbang. Itu kan, huruf L kan itu wujud toleransi gitu kan untuk agama Hindu dan Buddha. Jadi kenapa huruf L gitu? Apa huruf L itu mempunyai makna tersendiri atau bagaimana Pak? Sebetulnya itu ada makna tersendiri karena huruf L yang berada di pintu gerbang itu merupakan, kalau orang wilayah sini menyebutnya kelir. Kelir itu penutup. Jadi agar apa yang di dalam itu tidak bisa diketahui dari luar, itu ditutup. Ini nanti untuk menjadi perangsang bagi yang ada di luar, di dalamnya seperti apa toh, itu ditutup dengan istilahnya kelir. Jadi bukan huruf L semacam apa ya, kalau dari kakek-kakek itu nyebutnya itu kelir. Kelir itu penutup. Ya. Gerbang ya Pak? Ya, jadi di pintu gerbang itu tidak bisa melihat langsung apa yang ada di dalam. Iya, Mbak Kiti. Ya. Ini lebih membuat orang tuh untuk tertarik lah Pak. Penasaran. Iya, seperti apa yang di dalam. Iya, ngerti Pak. Terima kasih. Ya. Seperti lebih ke gerbang ya Pak, agar orang lain. Orang lain kalau mau masuk kan, waduh tertutup. Ada apa di dalam? Terangsang, lebih terangsang untuk ya begitu. Iya, terima kasih Mbak Kiti atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita lanjut ke materi dulu. Ya. Ada lagi? Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Pak. Boleh dilanjut saja untuk materinya. Keunikan-keunikan yang filosofi yang berlandaskan untuk makna-makna dari filosofi itu untuk mengajarkan agama Islam. Jadi saya sebutkan di depan tadi bahwa orang tempo dulu itu kalau di
Maksudnya untuk diberi pengetahuan dengan landasan Al-Quran dan hadis masih susah nerimanya. Maka dengan simbol-simbol. Nah, jadi Masjid Gede Mataram ini dibangun dengan landasan ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalian semua itu akan kembali kepada Allah. Termasuk ke masjid itu kembali kepada Allah. Nah, itu kembali kepada Allah untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat, berdoa, bermunajat, beriktikaf dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti setelah selesai apa yang kalian kerjakan itu, Anda boleh kembali ke aktivitas masing-masing. Yang petani ke sawah, yang perkebunan ke kebun, yang pedagang ke pasar, yang pengrajin ya ke ruang pengrajinnya masing-masing. Nah, begitu. Nah, ada satu hari yang nanti kalau kembali kepada Allah, itu tidak akan bisa kembali ke dunia. Nah, tidak akan bisa kembali ke dunia lagi. Di sana tempatnya hanya ada dua. Anda tinggal pilih yang bahagia atau yang sengsara. Nah, ini dulu cara mengajarkannya cuma yang ringan-ringan seperti itu. Nah, tentu saja para santri-santri yang masih agak-agak awam itu, ya pilih yang bahagia. Nah, kalau pilih yang bahagia, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada apa yang dilakukan. Sekarang yang gampang yang syaratnya dulu. Ya, syaratnya apa sih ya? Ya, enggak usah banyak-banyak. Karena orang zaman dulu kalau terlalu banyak syarat untuk bertempat tinggal yang bahagia itu tadi malah susah. Nanti ngingat-ngingatnya susah. Apalagi untuk ujian apa saja ya susah. Maka syaratnya enggak usah banyak-banyak. Cuma 3. Nah, 3 itu disimbolkan pada pintu gapura, ornamen yang ada di gapura, dan pepohonan yang ada di halaman. Itu 3 itu syarat untuk masuk surga. Yaitu konsep dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang disimbolkan pada di Masjid Gede Mataram. Nah, kenapa gapura? Gapura itu sebetulnya yang membangun orang Hindu, maka namanya gapuro. Ya, sebetulnya itu diislamkan jadi ghafuro, ampunan. Jadi dulu siapapun yang masuk ke wilayah atau di area masjid itu dianjurkan atau diperintahkan untuk membaca syahadat. Untuk membaca syahadat. Nah, syahadat itu adalah syarat utama untuk masuk surga. Nah, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kok suruh baca itu susah amat sih. Ya, kalau bersedia nirukan, nanti diberitahu makna-maknanya. Nah, kalau bagi yang sudah tahu, terus mau ngikut, karena ini syarat masuk Islam, nah itu silakan. Kalau aku nggak mau sih susah-susah amat, ya sama saja seperti kita lihat konser, beli tiket, tapi nggak jadi mau lihat konsernya, ya sudah keluar lagi. Nah, gitu. Nah, makanya itu disebut pintu gapura itu syahadat. Dan namanya gapuro dari etnis Hindu itu tidak dihapus juga, namanya tetap gapura karena tadi dipahami sebagai ghafuro. Jadi orang yang sudah membaca syahadat sudah mendapatkan ampunan. Nah, itu. Terus oleh orang masyarakat wilayah Kota Gede, gapura itu juga disebut
Gapura Paduraksa. Ya, nanti kalau tanya di wilayah sekitar itu gapuranya namanya apa? Paduraksa. Paduraksa itu, padu itu pasti ada dua hal yang digabung jadi satu. Nah, raksa itu dalam bahasa Jawa rekso, dalam bahasa Indonesia menjaga, melindungi, merawat. Ini jadi kita itu hidup di dunia itu dirawat, dilindungi, dijaga dua kekuatan besar, yaitu satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dan kekuatan yang kedua adalah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Nah, apabila orang itu bisa memahami, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu mendapatkan perawatan, penjagaan, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk Islam. Nah, itu syarat utama kunci masuk surga. Nah, terus kemudian kunci yang kedua itu ada di, ini besok perlu ditunjukkan ya, ada ornamen yang dipasang di atas pintu gerbang. Ornamen itu berbentuk muka raksasa. Ya, muka raksasa. Nanti bisa dilihat, atau besok kapan-kapan kalau datang sini bisa dilihat muka raksasa di atas pintu. Nah, kita tanyakan kepada orang Hindu, itu namanya apa? Namanya Mangkoro. Mangkoro ya. Kalau patung yang ditaruh di depan gedung negara atau di depan hotel-hotel itu namanya Gupolo. Nah, Mangkoro dan Gupolo ini fungsinya sama, yaitu untuk tolak bala, tolak bencana, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kita tidak mengikuti itu. Mangkoro itu bukan diartikan sebagai tolak bala dan tolak bencana, tetapi Mangkoro itu adalah diambil dari Jarwo Doso Basa Jawa. Bahasa Jawa itu Mangkoro disingkat jadi manungso angkoro. Manungso angkoro. Nah, manusia yang punya sifat angkara. Sifat angkara itu apa? Sifat angkara itu sifat serakah, ingin menangnya sendiri, individualis, egois, sombong, takabur, adigang, adigung, adiguno dalam bahasa Jawa. Nah, itu. Nah, kalau kalian ke depan mau masuk masjid, berarti mau masuk rumah Allah, mau datang kepada Allah. Nah, kalau membawa sifat-sifat itu tidak diperkenankan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di emperan masjid itu ada jagang. Jagang itu kolam kecil ya, mengelilingi serambi. Bagi yang belum pernah ke sini besok bisa lihat, yaitu ketika melalui jagang atau kolam kecil itu, di situ cuci kaki. Karena pada saat itu belum banyak yang pakai sepatu dan sandal. Jadi masih banyak yang cokor itu pakai kaki. Iya, nggak pakai alas kaki. Nah, itu karena harus nyuci kaki. Kaki itu pun simbol dari alat untuk berjalan, melaku dan melangkah. Itu bahasa Jawa. Ya, untuk melaku dan melangkah, untuk berjalan. Jadi orang yang punya sifat angkoro tadi itu langkahnya pasti buruk. Sudah kaya masih korupsi,
sikut sana, sikut sini, cari gresek-gresek. Wah, ini orang Angkoro ini ya. Ya, jadi besok enggak bisa masuk ke rumah Allah ya, atau masuk ke wilayah surga. Nah, itu makanya syarat untuk masuk surga yang kedua adalah kesucian dan kebersihan hati. Kalau tadi kesucian iman, nah sekarang kebersihan hati. Nah, tinggal yang ketiga sekarang, lebih disingkat lagi supaya menghemat waktu, yaitu di Masjid Gede Mataram itu ditanam pepohonan khusus, tidak ada yang lain, yaitu pohon sawo kecik. Nah, itu sawo kecik. Nah, sawo kecik ini di Jarwo Doso dalam bahasa Jawa menjadi sarwo becik, serba bagus. Nah, gitu. Nah, jumlahnya tertentu. Ada 17 pohon. Kalau ada yang mati, tanam lagi. Kalau kelebihan, tebang. Nah, gitu. Jadi jumlahnya harus 17. Nah, itu sebagai simbol bagi siapapun orang yang mengaku agama Islam sudah menjalankan sholat 17 rakaat dalam satu hari satu malam, dia harus kelihatan sarwo becik, serba bagus. Nah, terus yang serba bagus apanya? Nah, yang serba bagus apanya ya? Masuk pintu masjid dari gerbang Serambi itu ada 5, yang menghadap ke timur 3, menghadap selatan 1, menghadap utara 1, ada 5. Nah, yang sarwo becik itu 5. Nah, yang 1 tidak kelihatan, yang 4 kelihatan. Kalau kepengen lihat yang 1 yang nggak kelihatan, yang 4 harus kelihatan dulu. Nah, ini unik juga. Nah, jadi yang 4 apa ini yang kelihatan? Nah, yang 4 ini 1 tingkah laku itu kelihatan. Terus kemudian tutur kata ini kelihatan, bisa didengar. Terus kemudian raut muka. Nah, ini ada yang manis, ada yang cemberutan. Nah, jadi kayaknya cantik tapi cemberutan. Wah, itu nggak cantik lagi. Lebih baik agak sederhana dikit tapi manis gitu. Nah, itu. Terus yang keempat itu penampilan. Nah, ini kelihatan semua. Kalau ini sudah kelihatan, maka yang 1 itu budi pekerti, akhlak. Akhlaknya jadi karimah. Nah, itulah. Jadi syarat masuk surga menurut konsep Kanjeng Sunan Kalijaga yang disederhanakan, yang diajarkan pada umat Kanjeng Panembahan Senopati itu syaratnya cuma 3 itu tadi. Kesucian hati, kesucian iman, kebersihan hati, dan akhlakul karimah. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ya teman-teman, itu tadi penjelasan sejarah yang ada di masjid ini. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk bertanya nih, teman-teman boleh kita diskusi bersama Bapak Warisman. Yuk, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin dari Bu Heni ingin menanggapi. Ya. Yuk teman-teman. Mas Diodatus mungkin ada yang ditanyakan. Mbak Chandrika mau bertanya lagi. Mbak Miranda. Gampang diterima ini tadi. Iya. Karena mudah diterima, enggak perlu. Mbak Mayang. Mbak Trisnawati. Mbak Putri. Mungkin di sana pada nggak stabil sinyal ya, Pak. Bisa jadi. Kayaknya ini hujan ya, Pak. Oh, daerah lain.
Iya, tadi ada Ya. yang izin. Mungkin sudah bisa diterima itu tadi, nggak begitu sulit kayaknya 3 Iya. syarat. Tidak ada yang bertanya Ya. atau mau ada yang berdiskusi bersama Bapak Warisman mungkin? Ya, ya. Karena jaringan mereka mungkin Pak kan kebanyakan mahasiswa dari luar Jogja yang nggak tahu jaringannya mereka Oh iya. lagi online seperti ini. Mbak Rahayu mungkin mau bertanya. Wah, tiba-tiba baru datang disuruh tanya. Mbak Anita Humaida yang bisa on cam mungkin teman-teman bisa on cam, yang bisa saja. Siapa itu? Jul. Mbak Putri, kalau tidak ada yang bertanya dari saya dan Bapak Warisman mungkin yang bertanya ya. Ya. Baik, mau saya tunjuk mungkin. Oke. Mbak Putri. Ya, Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya yang tanya. Gimana teman-teman? Ya, sudah Ayo, mendengarkan Bu. langsung dari Bapak Warisman. Tadi Oke. sudah menarik sekali ya, Pak. Tadi saya menggarisbawahi beberapa hal yang disampaikan Pak Warisman, seperti bagaimana proses pembangunan masjid gede ini melibatkan bukan hanya umat Muslim gitu ya, Pak. Ya. Tapi juga ada umat Hindu yang memang kita ketahui secara kesejarahan umat Hindu itu sudah lebih dulu masuk ke Indonesia gitu ya. Oleh karena itu kalau kita tahu teman-teman banyak kegiatan-kegiatan keagamaan Islam itu juga mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh umat beragama Hindu seperti itu. Karena memang kita tidak bisa melepaskan itu sebagai sebuah kebudayaan sebenarnya itu. Bukan berarti kemudian kita mencampur adukkan ya. Kita semuanya memiliki ajarannya masing-masing, keesaan Tuhan yang kita percayai masing-masing. Namun memang kita melihat itu dari konteks budaya gitu ya Pak. Jadi memang ketika melihat ada kemiripan, bukan kemudian oh itu berarti bercampur baur ya. Bukan bercampur baur, itu masalah ketuhanan dan keimanan masing-masing itu jalan sendiri-sendiri. Tapi ketika masuk dalam konteks kebudayaan itu dia akan terus. Dan Jogja sebagai salah satu kota budaya itu kita memang tidak bisa meninggalkan itu kan gitu ya, kita bersama-sama, jadi tidak perlu mempertentangkan gitu, jadi tidak perlu itu kan seperti miliknya Hindu, itu seperti miliknya umat Muslim, itu seperti Kristiani dan lain sebagainya, tidak perlu dipertentangkan ya, tidak perlu. Jadi semua memiliki ketuhanannya masing-masing ya. Namun dalam konteks kebudayaan dan kebinekaan kita itu satu, karena memang tidak bisa dipisahkan dari agama Hindu, Buddha, kemudian ada Islam masuk, Sunan Kalijaga, kemudian bagaimana agar nilai-nilai Islam masuk, namun tetap tidak serta-merta meninggalkan kebudayaan yang sudah berjalan gitu nggih Pak, seperti ya, itu. Itu salah satunya. Nah, Masjid Gede Mataram ini salah satu bukti bahwa pembangunan tempat ibadah umat Muslim yang juga didukung oleh umat beragama yang lain ya. Begitupun pula yang terjadi di tempat-tempat lain, bagaimana ketika pembangunan gereja itu juga ada umat
beragama lain yang turut membantu, entah itu menjadi tukang parkirnya kadang, ada yang kemudian menjadi penjaga malamnya, ya kan? Ya, Dan banyak ya, sekali itu kan salah satu bentuk kita itu toleransi beragamanya di situ. Tidak kemudian Ya. harus berada di dalam tempat ibadah itu lalu baru dianggap bertoleransi, tidak seperti itu. Kemudian ada apa? Umat Muslim sholat, yang non Muslim ikut sholat, ya bukan seperti itu konteks toleransinya. Bukan seperti itu. Jadi dengan tidak menghalangi, dengan mensupport, dengan segala macam bentuk apa yang kita berikan itu sudah dalam bentuk toleransi. Nah, dalam kebinekaan 3 dan 4 ini, kenapa kemudian mengambil salah satunya Masjid Gede Kota Mataram? Karena memang kami melihat ada 2 masjid besar ya Pak di Jogja itu. Jadi ada Kauman yang tadi Bu Eni pas pembukaan. Ini saya sudah di kampus ini Pak, sudah dalam perjalanan. Jadi ada 2 masjid besar yang kami rasa perlu teman-teman ketahui gitu. Dan itu memiliki nilai kesejarahan yang sangat tinggi di Yogyakarta. Ya, karena mungkin Pak Warisman bisa menyampaikan kaitannya Raja-Raja Mataram. Itu kan ada makam ya Pak ya? Ada makam yang di Kota Gede. Ada makam yang di Imogiri. Itu bedanya gimana Pak? Maksudnya siapa yang dimakamkan di Imogiri, dan siapa yang dimakamkan di Kota Gede? Lalu apa namanya? Kenapa kemudian ada 2 di ujung sana dan di Kota Gede ini misalnya gitu Pak? Monggo. Oke. Terima kasih Bu. Jadi dalam istilah ngomong dari rakyat umat pada saat itu memang raja itu menggunakan 2 sistem. Untuk muamalah kita bisa kerjasama untuk muamalah, tapi untuk akidah kita pegang teguh akidahnya masing-masing. Tapi muamalah dalam berdagang, berkebun, bersawah, mendirikan sesuatu, gotong royong dan lain sebagainya, ini hal-hal yang muamalah. Jadi boleh-boleh saja, silakan mendirikan masjid, mendirikan pintu gerbang, mau kerjasama silakan itu. Jadi tidak begitu saklek seperti malah sekarang orang-orang kita itu yang sekarang ini malah kadang saklek orang-orang non Muslim bantu sini, jangan-jangan kecurigaan sudah ditaruh depan. Nah kalau zaman dulu gotong royong, walaupun itu etnis Hindu, etnis Buddha dan lain sebagainya, yang penting itu kan dalam muamalah, bukan dalam akidah. Terus kemudian masalah yang tadi makamnya, memang yang di sebelah barat masjid ini adalah makam Ki Ageng Pemanahan beserta istrinya, ibunya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, ada kerabat putra dari Kanjeng Panembahan Senopati, istri-istrinya. Nah, pada pemerintahan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, setelah 3 tahun memerintah, Kanjeng Sultan Agung memindahkan kerajaannya kira-kira 5 km ke selatan. Jadi sekitar di daerah Kerto, kalau bisa akan mencari boleh. Daerah Kerto, Jejeran. Nah, kenapa pindahkan di situ? Karena ini ya dugaan, karena saya tidak komunikasi langsung dengan Sultan Agung, jadi dugaan saja. Kanjeng Sultan Agung ini merasa punya musuh besar di Batavia, di Sunda Kelapa, yaitu VOC. Nah, beliau mau artinya menghalau VOC ini dari bumi Indonesia ini lewat 2 cara, darat dan laut. Nah, padahal di Yogyakarta ini tidak ada laut, kecuali laut selatan yang gelombangnya besar sekali. Maka beliau membendung sungai Opak. Jadi beliau mendirikan kerajaan itu, ini Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, itu di dekat Kali Opak, pertemuan Kali Opak dan Kali Gajah Wong. Itu bendung menjadi sekarang namanya Dusun Segoroyoso. Segoroyoso itu segoro yang dibuat, laut yang dibuat. Nah, itu untuk menggembleng angkatan laut besok kalau akan ngeluruk ke Batavia. Akhirnya betul
ke Batavia itu Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo melalui darat dan melalui laut. Nah, ini yang kalau sebetulnya tidak ada pengkhianat, Sultan Agung bisa memenangkan permusuhan dengan Belanda itu sebetulnya. Tapi karena banyaknya pengkhianat di Nusantara ini akhirnya ya tidak berhasil. Nah, kemudian beliau kalau memilih masalah tempat makam ini, kami secara pribadi tidak tahu kenapa milih di sebelah selatan. Nah, dia menurut cerita orang tua, karena di sini sudah ditutup, tadi dari Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo yang terakhir, nah, itu setelah beliau memindahkan kerajaan di Kerto, nah, dia memilih tempat di atas gunung. Walaupun sebetulnya kalau itu diukur ketinggian Imogiri dengan ketinggian sini itu katanya menurut cerita itu sama gitu. Nah, itu jadi dia memilih ke selatan daripada ke utara begitu. Ya. Mungkin ada yang belum puas. Mungkin teman-teman belum bisa membayangkan ya, maksudnya Imogiri Timur itu apa yang disebutkan Bu Eni. Jadi nanti ketika teman-teman ini nanti teman-teman akan ke sini awal November Pak, insya Allah teman-teman dari luar bisa ini. Sana nanti. Iya, sebagian besar langsung. ya. Iya, sebagian besar sudah ke Jogja. Nanti setelah isoman karantina bukan isoman, karantina nanti kemudian kita akan berkunjung ke beberapa tempat yang belum kita sampaikan. Nah, nanti teman-teman juga akan ke Imogiri, ke makam Raja Mataram, nah itu yang disebutkan Bapak tadi. Jadi sebenarnya itu satu ini ya Pak ya, satu kerajaan gitu ya Pak ya. Satu rangkaian. Tapi memang ada cuma itu anak yang cucunya. Tuh, anak. Jadi memang karena banyak dengan alasan yang Pak Warisman sendiri juga tidak tahu secara pasti. Kita juga tidak bisa menebak-nebak ya Pak, hanya kemungkinan hanya seperti itu karena memang sudah sangat lama. Jadi di Imogiri Timur itu makamnya seperti di atas gunung. Jadi kita naik itu, kemudian ada konon katanya itu 1000 lantai apa Pak? Unda-unda itu ya. 302 anak tangga. Berapa Pak? 302 kalau nggak salah. Nah, soalnya tiap orang lain-lain hitungnya. Nah, itulah nanti teman-teman bisa menghitung kalau misalnya ke sini, kalian menghitung dari pertama sampai ke atas itu menurut Pak Warisman yang sudah-sudah itu bisa beda-beda. Ada yang 302, ada yang berapa, ada yang berapa. Nah, itu bersama-sama aja nanti nggak sama. Bersama-sama. Nah, itu nanti kita kenapa ya bisa berbeda gitu, kita juga akan menemukan jawabannya kalau sudah di sana. Nah, itu makamnya bentuknya seperti itu. Jadi di atas, kalau kota gede itu seperti di tengah kota gitu ya, gambaran teman-teman. Makamnya ada di tengah kota, di dekat masjid. Saya pernah dua-duanya ke sana Pak. Sudah pernah ke kota gede, sudah pernah. Nah, itu ada satu pertanyaan lagi. Jadi teman-teman perlu ketahui, ketika kita mau masuk ke makam, itu kita harus menggunakan pakaian khusus ya Pak ya. Pakaian adat. Khusus. Pakaian adat. Jadi kalau perempuan itu menggunakan kemben ya Pak ya? Iya, betul. Iya, menggunakan kemben. Kalau yang laki-laki sorjan gitu ya Pak? Iya. Iya, sorjan itu yang baju garis-garis itu, lurik itu. Kalau perempuan itu menggunakan yang sebatas dada, kemudian biasanya atasnya kita tutupi pakai selendang gitu. Tapi itu salah satu syarat masuk. Jadi kalau mau masuk ke kawasan makam, itu kita kan di sana itu bukan kemudian ini ya minta kaya, minta apa, bukan begitu. Kita di sana itu untuk mendoakan leluhur ya kan. Dan mengingat bahwa memang kita semua pada akhirnya akan mati gitu ya Pak ya. Kita semua akan kembali berpulang gitu. Jadi kita berkunjung ke makam raja untuk mengingat perjuangan beliau pada saat dulu, bagaimana kalau yang muslim ya, bagaimana kemudian membawa Islam gitu ya Pak ya. Jadi bukan kemudian ke sana itu minta kaya, minta, bukan seperti itu konteksnya. Nah gitu. Bukan itu. Kenapa kemudian menggunakan pakaian khusus, karena memang ya untuk menjaga ini, agar kadang kan orang menggunakan pakaian itu beda-beda ya. Masa mau mendoakan kok pakainya celana pendek misalnya begitu. Masa mau mendoakan kok pakainya
kurang sopan gitu ya Pak ya. Ya. Jadi diseragamkan mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi kita harus memaknainya secara luas gitu, tidak sepotong-sepotong. Nah, ini setelah dari makam raja gitu ya. Jadi di Jogja itu daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman ketahui bahwa hanya ada berapa ya? 3 daerah istimewa yang ada di Indonesia. Daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh, daerah istimewa pokoknya DKI Jakarta. DKI Jakarta ya sama Aceh. Ada 3 itu yang khusus. Nah, salah satunya yang khusus kenapa Jogja itu menjadi khusus karena memang Hamengkubuwono IX sekarang ya Pak ya. Sekarang Hamengkubuwono 10. Sekarang 10. Oh, 9 yang berarti pada zaman Hamengkubuwono IX ya dulu ya. Iya dulu pada zaman Indonesia dijajah dan lain sebagainya tuh pernah menjadi sebuah negara yang dipimpinnya itu ya di Jogja ini gitu. Nah, jadi memiliki keistimewaan Jogja itu bukan hanya sekedar kota biasa tapi memiliki keistimewaan khusus. Nah, yang menjadi istimewa apalagi di sini salah satu yang masih memiliki raja Hamengkubuwono itu tadi ya. Solo ada, Solo, kemudian Jogja, kemudian Cirebon itu ada dan beberapa kerajaan-kerajaan kecil seperti di Kalimantan itu ada tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, yang besar itu salah satunya adalah di Yogyakarta. Kenapa kemudian sangat berbeda dengan kota lain dan budayanya juga sangat kuat karena di situ masih ada raja, gubernurnya kita itu ya Sri Sultan gitu ya Pak ya. Nah, jadi tidak ada pemilihan gubernur di Yogyakarta itu tidak ada yang namanya kampanye pemilihan gubernur itu enggak ada karena gubernur itu langsung dijabat oleh Hamengkubuwono dan keturunannya. Makanya ada Hamengkubuwono IX, Hamengkubuwono X dan nanti seterusnya sekarang Hamengkubuwono X. Kalau saya salah sambil dikoreksi ya Pak Warisman ya. Boleh. Iya. Boleh. Jadi itu. Jadi memang begitu istimewanya sehingga juga kebudayaannya juga kuat agar tidak hilang ya karena memang sudah istimewa Jogja itu ya kebudayaannya itu makanya teman-teman itu memilih untuk kebinekaan atau modul Nusantara ini di Yogyakarta sudah sangat tepat karena di sini gudangnya bahkan pembangunan masjid saja ada filosofinya tersendiri bagaimana itu konektivitas. Nah, agak bermasalah ini speakernya. Sudah kedengaran Mbak Negar? Sudah Bu. Nah, agak sedikit lanjut ya Pak ya, nanti bisa digabung. Nah, keraton ini juga yang teman-teman sering lihat ya, yang kemudian di-share oleh Mbak Anenggar juga, yang mungkin ada di TV, di mana-mana, itu adalah lokasi yang memang sengaja atau disiapkan untuk dikunjungi oleh orang luar. Tapi kediamannya beliau itu ya ada sendiri di baliknya gitu ya Pak ya. Ada dinding gitu yang mana itu memisahkan antara keraton yang bisa dikunjungi dan keraton yang menjadi kediaman raja. Jadi kan jangan nyari-nyari di mana ya kamarnya raja, di mana tempat makannya misalnya ini kalau mau dapurnya sebelah mana tidak ada karena memang itu disediakan, disetting untuk bisa teman-teman lihat. Di situ nanti ada foto-foto Raja Hamengkubuwono dari 1 sampai 9, 10 yang sekarang gitu. Kemudian ada pendopo-pendopo, ada apalagi saya juga terakhir ke sana kapan ya? 1 tahun atau agak lupa. Apalagi sekarang ada renovasi ya Mbak Anenggar ya? Iya Bu, jadi keraton belum bisa yang direnovasi bagian mana itu kemarin? Bagian depan Bu, yang biasa dikunjungi wisatawan.
Nah, itu mungkin karena corona ini jadi kesempatan untuk merenovasi, karena kalau tidak corona itu sangat ramai. Teman-teman bayangkan semua orang itu tujuan wisata adalah ke Yogyakarta dan pasti ke keraton. Kenapa? Karena memang tidak ada keraton di tempat lain. Ya, Keraton Yogyakarta ini salah satu yang bisa dikunjungi ya. Dan besok ketika teman-teman ke sini dan memang sudah boleh dibuka, kita akan sempatkan ke sana, insya Allah ya, karena memang itu tergantung kebijakan dari keraton. Untuk saat ini saja memang belum boleh dikunjungi, masih dalam pemugaran, katakanlah seperti itu, diperbaiki, disesuaikan lagi, mungkin untuk kenyamanan pengunjung juga, mungkin dilebarkan bagian mana, ini juga belum tahu karena kan pasti ditutup ya kalau misalnya dibangun itu. Nah, itu sungguh menarik sekali ketika kita membahas tentang Yogyakarta ini. Dari dua saja, dari keraton dan masjid saja sudah sangat menunjukkan kebudayaannya yang sangat kental gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu ya. Karena memang di kegiatan refleksi ini bukan hanya sekedar Bu Heni dan Bapak Warisman yang berbicara, tapi teman-teman juga harus menyampaikan. Jadi kalau teman-teman tidak bertanya, Bu Heni akan menunjuk untuk menyampaikan refleksi diri dari dua kegiatan ini. Silahkan yang mau bertanya dulu sebelum Bu Heni tunjuk. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau gitu coba Bu Heni ini ya, silahkan menyampaikan hasil refleksinya. Kalau di tengah-tengah mau menanyakan sesuatu ke Bu Heni atau ke Bapak Warisman, selama masih bisa dijawab, insya Allah kita jawab gitu ya Pak ya. Ya, karena kita kan ada keterbatasan, sekali lagi masih dalam terus proses belajar, apalagi Bu Heni yang bukan pakarnya kan, pakarnya di sini Pak Warisman untuk Mataram, Masjid Mataram ya Pak ya. Tapi untuk hal-hal lain, kalau bisa kita jawab ya kita jawab, kalau tidak kita akan jawab di momen yang lain. Jadi teman-teman jangan khawatir. Bu Heni minta. Ibu, saya mau bertanya. Siapa ini? Mbak Miranda? Iya, Miranda. Iya. Gimana Mbak Miranda? Baik Bu, sebelumnya di video yang dicantumkan di Spada kan ada, saya lihat ada Tugu Jam ya, yang warna hijau di depan itu. Ya, yang saya tanyakan selain fungsi Tugu Jam itu sendiri sebagai penunjuk waktu, apa ada makna lain dari dibangunnya Tugu Jam itu? Itu saja itu saya Bu. Ya. Silakan Pak Warisman. Oke. Jadi pembangunan atau pendirian Masjid Gede Mataram itu dibangun dengan bertahap. Kanjeng Panembahan Senopati pada saat awal membangun ruang utama Masjid Gede Mataram. Kemudian dilanjut oleh putranya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati. Kira-kira sudah bergeser ke tempo tahun 1606. Kalau ini tadi bangunan ruang utama 1587, itu 1606. Nah, tahap yang ketiga itu masyarakat sekitar Kota Gede itu berharap ditambah ruangan agar lebih banyak menampung jamaah. Maka minta izin ditambah bangunan emperan. Jadi emperan itu bangunan yang mengelilingi serambi yang tiangnya besi. Itu pada tahun 1926 yang terpampang di pintu gerbang Masjid Gede Mataram, itu 1926. Nah, pada saat itu izin penambahan bangunan emperan dan dinding jagang, maksud saya dinding kolam, dinding jagang di serambi itu izinnya kepada Kanjeng Susuhunan Pakubuwono yang ke-10 di Surakarta. Nah,
oleh Kanjeng Susunan Pakubuwono yang ke-10 diizinkan. Maka karena beliau pada saat itu juga sudah dilantik menjadi Raja Kasunanan di Kartosuro yang ke-10, maka sekalian dibuatkan tugu pengetan. Pengetan itu bahasa Jawa. Jadi tugu peringatan. Nah, maka dibangunlah tugu peringatan yang itu ada ornamen bintang 10. Yaitu karena peringatan jumenengan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono yang ke-10. Begitu. Jadi tugu itu merupakan tugu peringatan jumenengan. Begitu. Jumenengan itu penobatan. Ya. Mungkin jelas begitu. Iya, sudah jelas. Jadi jam itu malah tidak begitu fungsional pada saat itu malah tambahan sesudah ada sudah ada waktu-waktu akhir ini ada jam terus ditambahkan, dulunya tidak ada jam pada saat bangun. Ya. Itu jumlahnya 7 itu Pak, berarti Pak? Bukan 7, 10. Bintangnya 10. 10. Ya. Ya, bintangnya 10. Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ya yang ke-10. Jadi untuk peringatan gitu ya Pak ya? Peringatan, betul. Peringatan ada 10 ya, itu. Beliau yang mengizinkan tambahan bangunan emperan. Dulu tidak ada emperan. Tidak ada dinding jagang. Jagang itu dindingnya hanya batu putih ditumpuk-tumpuk. Sekarang sudah dibikin bagus. Ya. Itu demikian. Baik, yang lain ya. Silahkan. Monggo. Boleh bertanya apapun. Ini teman-teman semuanya mengisi kesanggupan ke Jogja atau ada yang tidak mengisi? Teman-teman ini? Mengisi semua. Mbak Miranda ngisi nggak ke Jogja nggak? Iya Bu. Oh mengisi ya. Iya. Oke mana? Kalau enggak Bu ini tunjuk ya. Jadi dua tempat. Iya. Ya. Ya. Dua tempat bersejarah di Yogyakarta tersebut. Kenapa kemudian diangkat adalah untuk semakin menonjolkan gitu ya bahwa kita itu sangat beragam sekali. Kita Indonesia ini sangat kaya sekali ya. Namun kita tidak melupakan ada tradisi juga ya. Jadi itu yang disebut arus globalisasi. Boleh dia masuk tapi tidak kemudian menggerus jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya. Nah, keraton dan Masjid Gede ini sebagai bukti nyata bahwa kebudayaan itu masih eksis sampai sekarang ya, masih bisa kalian datangi ya, bahkan masih ada pemerintahannya di situ. Sri Sultan masih ada. Kalau kita ketahui dulu ada yang namanya Majapahit Singosari. Teman-teman sudah tidak bisa menemukan itu. Tapi kalau di Yogyakarta kalian masih menemukan Kerajaan Jogja, ya keraton itu. Ya kan? Itu yang banyak membuat orang itu tidak ingin pulang dari Jogja itu karena memang kekayaan budayanya dan bagaimana masyarakatnya itu sangat gimana ya Pak orang Jogja itu. Satu hal yang teman-teman bisa bandingkan nanti ketika di Jogja dan di luar. Ketika kita naik kendaraan, kemudian kita ingin memotong jalan, nyebrang misalnya ya, kita ingin menyeberang, kita ingin putar arah. Kalau di kota lain itu tidak ada yang mau ngalah, ya Pak ya, pada nyerobot kalau di kota lain. Di Jogja itu semuanya berlomba-lomba untuk berhenti dan mempersilahkan. Itu salah satu karakteristik orang Jogja yang belum ditemukan di kota lain atau perbedaannya di situ. Jadi kalau di Jogja kalian naik motor, kemudian kalian menyalakan lampu sen untuk belok gitu ya, atau kalian dari lawan arah ingin nyebrang, itu orang itu akan dengan sukarela mereka berhenti dan mempersilahkan kita lewat. Beda kalau kita ke Jakarta. Mau kita di situ sudah 1 jam, orang itu berburu-buru siapa yang kepalanya di depan dulu, pasti dia akan
nyebrang. Dia nggak mau tahu itu orang keburu-buru, itu orang membawa orang, mungkin di dalamnya ada orang sakit, orang yang sedang urgent, kecuali ada sirine yang bunyi, baru kemudian pada minggir. Tapi di Jogja, tanpa sirine yang berbunyi pun, mereka akan dengan sukarela berhenti ketika tahu ada orang yang mau menyeberang. Ada orang yang kelihatan terburu-buru aja itu udah monggo, gitu ya Pak bahasanya Jawa. Ya. Monggo duluan. Itu kalau banyak ngalah. Jadi itu menurut saya karakter yang tidak bisa dibentuk secara tiba-tiba. Itu sudah mendarah daging, dan kita orang luar Jogja yang tiba-tiba masuk ke Jogja itu rasanya malu sendiri kalau tidak seperti itu. Ya, kita sudah, jadi teman-teman nanti ketika masuk ke Jogja, teman-teman dari berbagai daerah ini kan karakteristiknya beda-beda, dan itu wajar. Kita memang berbeda, tapi yang perlu kita ingat adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kita menapakkan kaki, maka kita harus menghargai budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Jadi ketika teman-teman mau itu dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam karakternya, atau misalnya di sini tuh tidak ada Bu ceritanya kok orang mengalah untuk nyebrang, ya dulu-duluan itu di tempat kalian. Ketika masuk ke Jogja kalian harus mengikuti karakteristik orang Jogja. Ya, otomatis kita akan lebih jadi orang Jogja itu lebih tenang, tidak terburu-buru. Bahasa Jawanya sareh ya Pak ya. Ya kalau bahasa ini bahasa Indonesianya tuh sareh itu pelan tapi pasti. Nah, pelan tapi pasti ya Pak ya. Jadi nggak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Bukan berarti lamban. Kadang kan orang Jawa, orang Jogja tuh lamban ya Bu, ngomong aja pelan-pelan, bukan. Kenapa kita ngomong pelan-pelan? Karena kalau ngomongnya kecepatan juga nanti tidak jelas artikulasinya. Jadi mungkin tidak enak didengar ya di telinga orang lain. Jadi kita ngomongnya pelan tapi kan informasinya sampai. Kalau bisa pelan kenapa harus buru-buru gitu ya Pak ya? Itu lebih bisa menyampaikan informasi dengan tenang. Kemudian kita itu lebih ke tata krama ya. Kita bukan berarti yang ngomongnya cepat nggak ada tata krama. Yang memang intonasinya cepat tapi bertata krama kan juga ada caranya. Jadi tidak semata-mata kita kemudian menjustifikasi orang dengan dari cara dia menyampaikan sesuatu. Dilihat dulu latar belakangnya. Orang Jogja memang budaya orang di sana begitu. Kalau menyampaikan sesuatu itu tidak terburu-buru, pelan-pelan, kemudian sering monggo menunduk gitu ya. Itu kalau orang-orang daerah luar sana nggak begitu karakternya. Mereka kalau ngomong itu ya tetap badannya tegap, mungkin dengan intonasi ya itu nggak apa-apa kan, itu memang setiap wilayah itu berbeda-beda. Tapi kembali diingat, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya sama ketika kita orang Jogja juga misalnya pergi ke Medan dengan karakternya orang Medan, ya kita harus menyesuaikan yang sebagai orang Jogja. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin Bu ini pengen tahu adakah tempat bersejarah di lokasi teman-teman ya yang mungkin setipe atau mungkin hampir-hampir mirip gitu ya. Kan kita juga nggak tahu ya Pak ya di lokasi teman-teman ini. Bu ini pengen tahu coba, atau mungkin bukan hanya masjid loh ya, gereja dan lain sebagainya itu juga sama gitu. Coba Mbak Gabriela, Mbak Gabriela. Bu, ya, Mbak Gabriela mungkin bisa sharing ya tentang tempat bersejarah atau tempat beribadah yang memiliki nilai filosofis di daerah Mbak Gabriela. Coba silakan bisa sharing. Kalau di daerah saya di Sulawesi Utara, kita itu seperti yang sudah saya tulis juga di diskusi di Spada, Bu, ada namanya Bukit Kasih Kanonang. Di situ ada tempat beribadah 5 agama, terus di depan Bukit Kasih itu ada tugu. Nah, di tugu itu ada 5 sisi, terus di tiap sisi-sisinya itu ada kutipan-kutipan dari kitab suci agama masing-masing gitu, Bu. Ya, kutipannya itu ada artinya nggak, Mbak, di situ tertulisnya?
seingat saya ada, Bu. Tentang apa itu secara umum, yang nggak harus sama persis ya. Tapi apa yang dikutip dari kitab-kitab itu yang kemudian dituliskan di depan gitu. Kalau secara umum tentang persatuan, tentang kerjasama, kasih, seperti itu. Iya, jadi lebih kembali lagi ke penghargaan terhadap keragaman ya, keragaman suku, ras, agama, dan kemudian ditunjukkan dengan bagaimana tempat ibadah itu bisa berdampingan satu sama lain tanpa mengganggu akidah setiap orang gitu ya. Jadi ya silahkan yang mau ke wihara, silahkan yang mau ke masjid, silahkan yang mau ke gereja-gereja, ke pura gitu ya. Jadi sangat indah gitu ketika bisa saling menghargai orang lain gitu. Nah, kalau Mbak Gabriela sendiri setelah melihat dua materi tentang keraton dan Masjid Gede Mataram ini, apa yang kemudian bisa direfleksikan atau hal-hal apa yang kemudian membuat Mbak Gabriela merasa oh ternyata seperti ini ya gitu. Silahkan disampaikan Mbak Gabriela. Kalau dari dua materi kebinekaan ini tentu saja sangat berkesan bagi saya ya Bu, karena di daerah saya tidak ada kebudayaan seperti di Yogyakarta ini. Misalnya keraton, kayak oh ternyata seperti ini toh keraton di Yogyakarta gitu. Nanti ini ya teman-teman yang mungkin belum pernah lihat Sri Sultan, jangan dibayangkan Sri Sultan itu selalu menggunakan baju kebangsaannya setiap saat ya. Maksudnya kalau kita lihat film kan gitu ya, raja itu menggunakan mahkota, kemudian menggunakan baju kebangsaannya gitu ya. Jadi karena memang kita sudah hidup di dunia modern seperti ini, maka pakaian-pakaian kebangsaan itu juga digunakan untuk momen-momen tertentu. Ya misalnya satu suro dan lain sebagainya gitu ya Pak. Kelahiran Sri Sultan dan lain sebagainya. Ada acara kenegaraan. Nah, itu baru kemudian pakaian resminya digunakan di keraton. Tapi teman-teman kalau melihat Sri Sultan itu ya seperti masyarakat umumnya. Iya, menggunakan batik, berkacamata ya, karena kebetulan berkacamata. Maksudnya tidak kemudian menggunakan pakaian kebangsaan setiap hari, hanya di momen-momen tertentu saja. Jadi jangan kaget nanti, loh katanya raja kok pakainya kok kaos sama celana. Nah, iya, karena memang kan kita jangan membandingkan itu ketika kita nonton film ya. Kalau di film itu kan setiap hari menggunakan pakaian raja, kemudian perginya masih menggunakan kuda. Nah, kita di sini ya Sri Sultan sudah pakai mobil biasa, ya kan? Pakai mobil, kemudian berbaur dengan masyarakat seperti biasa, seperti masyarakat pada umumnya. Namun memang beliau merupakan terah dari Hamengkubuwono yang melanjutkan kepemimpinan dari masa ke masa gitu. Jadi jangan kaget kalau Sri Sultan pakai kaos kerah gitu kan. Ya memang seperti itu gitu kan. Memang sama seperti itu. Dan agamanya Muslim ya Pak ya Kak Sri Sultan ya? Ya Muslim. Ya Muslim, jadi agamanya juga Muslim gitu Islam. Ya. Iya. Nah itu bersebelahan dengan Masjid Kauman. Jadi sebenarnya kalau Masjid Kauman itu sangat bersebelahan, itu Kiai Ahmad Dahlan dulu yang mendirikan gitu ya di dekat-dekat keraton situ. Gitu. Terus apalagi Mbak Gabriela masih nggak? Saya izin bertanya Bu. Boleh. Arti kayak misalnya Sri Sultan itu apa ya Bu? Oh Sri Sultan artinya, itu penyebutan ya Pak ya? Sultan itu bahasa Arab, artinya raja. Tuh lebih tahu tuh Bapak. Sri itu biasanya dikaitkan dengan penghormatan dalam suku Jawa, pakai Sri. Nah, kalau Sultan itu raja, jadi Sri Raja, penghormatan untuk raja. Jadi sebutan untuk pemimpin kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono. Kalau di Solo Sri Sultan juga ya? Bukan, kalau di Solo itu Kasunanan, Susuhunan. Susuhunan tuh. Ya. Bukan Sri Sultan ya, beda Pak ya? Bukan, beda lain. Bukan.
Susuhunan. Susunan ya. Susuhunan itu Paku sama-sama Buwono. raja tapi penyebutannya beda. Paku Buwono. Nah, Suhunan Paku Buwono, kalau di Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi penyebutan Mbak Gabriela. Jadi itu semacam apa ya? Sebutan untuk pemimpin gitu. Ya, nah, kalau betul. di Jogja ya Sebutan untuk pemimpin. Ya. Ya. Oke, yang lain coba. Gimana, Pak? Ada tadi tertinggal sedikit bahwa di budaya Kesultanan Islam di Jawa itu ada, setiap bangun kerajaan itu ada masjid, kerajaan, alun-alun, dan pasar. Nah, itu kayaknya menurut saya itu sebagai inspiratif dari Pancasila. Masjid itu simbol ketuhanan yang Maha Esa, kerajaan simbol kepemimpinan, sedangkan alun-alun itu simbol demokrasi, dan pasar itu simbol keadilan dan kemakmuran. Nah, itu ciri khas kebudayaan Kesultanan Islam. Ya. Jadi, terima kasih, tambahan sedikit. Kesultanan di Islam itu tidak berbeda dengan nilai-nilai Pancasila, maksudnya ya, begitu. Makanya dengan Pancasila dalam beberapa tidak jauh. Bentuk. Betul. Jadi tidak kemudian Pancasila sangat berbeda dengan kebudayaan, tidak, malah kita tuh bersinergi. Diwujudkannya dalam bentuk tadi, keraton, kerajaan, kemudian ada alun-alun. Alun-alun itu seperti lapangan ya, Pak ya, sebenarnya. Ya, demokrasi. Lapangan tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Itu. Jadi kalau raja ada kebijakan, panggil para bupati nayaka untuk kumpul dan diberitahukan kebijakan-kebijakan, nanti diputuskan dalam permusyawaratan itu menjadi paugeran. Itu jadi sebuah semacam ini. Kalau sekarang tuh perpres gitu ya, peraturan presiden. Kalau itu ya titah raja gitu ya. Jadi alun-alun itu lapangan luas gitu, tempat untuk mengumpulkan warganya gitulah. Nah, di Jogja itu ada dua, ada alun-alun utara dan alun-alun selatan. Alun-alun utara tuh yang lebih luas. Yang tadi Bu Eni pas pertama kali membuka acara ini tuh Bu Eni di dekat alun-alun utara itu luas, dan dulu sebelum pandemi ini bahkan sempat ada ini Pak, apa namanya itu yang pasar yang malam itu Pak? Pasar malam Sekaten. Nah, ada Sekaten dulu. Jadi setiap apa ya Pak? Setiap Maulud. Seperti bulan ini Maulid. Nah, ini biasanya kalau misalnya dulu itu ada ketika Maulid Nabi seperti ini ada Sekaten sekitar 1 bulan penuh kalau nggak salah. Itu alun-alun digunakan untuk berjualan masyarakat gitu. Jadi kayak pasar malam tuh loh teman-teman tahu ya. Jadi itu biasanya ditunggu-tunggu mahasiswa tuh di situ, murah-murah pada main gitu. Tapi memang berjalannya waktu jadi kurang terawat, akhirnya alun-alunnya akhirnya diputus, tidak tahu ya alasan yang lebih detail, tapi kemudian ada aturan untuk ditata kembali gitu ya Pak ya, ditata kembali alun-alun tersebut, dan sekarang difungsikannya untuk ini dipagar malah ya Pak ya, alun-alun itu kasih pagar. Iya. Jadi memang untuk ya ada kebijakan sendiri dari pemerintahan yang ada di Jakarta untuk membiarkannya dalam posisi yang masih utuh berupa alun-alun. Nah, gitu. Jadi tidak ada orang berjualan, yang ada di samping-sampingnya. Itu di samping-sampingnya ada, tapi kalau di tengah-tengahnya sudah tidak ada. Nah, kalau alun-alun selatan itu dia lebih kecil. Di situ ada 2 pohon yang konon katanya kalau gimana kita jalan bisa lewat tengahnya. Ya, alun-alun utara juga sama. Iya, juga sama ya. Tapi lebih familiar yang kidul ya Pak ya, kalau yang ini ya. Kenapa ya Pak? Sama kok antara alun-alun utara dan selatan. Sama itu, alun-alun pasti ada itu 2 pohon besar ya. Kita kalau konon katanya kalau kita ditutup matanya kita bisa melewati tengahnya itu, yaitu keinginan kita akan terpenuhi gitu ya Pak ya. Bukan begitu kalau alun-alun utara. Itu kalau utara enggak, kalau ada selatan katanya gitu. Tamu dari luar, sekiranya tamu itu ada kesaktian, dan kalau dilewatkan antara pohon beringin satu dan satunya, itu kesaktiannya akan hilang.
Oh katanya gitu. orang Nah, tua. kalau yang gitu Yang tambahan fiktif. informasi. Ini saya baru tahu itu Pak kalau itu. Jadi Oh, kalau ya. yang Fiktif dari memang. ada tamu dari luar Jogja kemudian datang ke Jogja yang mungkin punya kesaktian gitu ya. Ya. Ilmu-ilmu lain gitu yang tidak kasat Ya, mata, kemudian katanya. melewati tengah-tengah itu seperti energinya sudah terserap dan Terserap. akhirnya hilang. Ini mau azan Pak? Mau ini? Iya, sudah Jam berapa? mendekati asar. Oh ya, ya. Kalau gitu ya, Mungkin bisa kalau disambung. sekiranya ini bisa kita cukupkan Mbak Anenggar. Terima Ya. kasih ya Bapak Warisman Sambung atas kapan-kapan. waktunya sudah Sama-sama. membantu dan Ya. memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat. Insya Ya. Allah nanti jika ada umur panjang dan kesempatan teman-teman sampai Jogja nanti kita ajak untuk menyambangi Amin. Bisa Masjid Gede disambung Mataram lagi. sehingga tidak hanya di gambar saja, apalagi Ya. sudah dijelaskan macam nanti Boleh. pasti teman-teman semakin penasaran nih aslinya seperti apa gitu ya Bu. Benar Bu. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Warisman, Ya. teman-teman semuanya dan waktu saya kembalikan ke Mbak Aninggar untuk menutup. Baik, terima kasih kepada Bapak Warisman dan Bu Heni Siswantari yang telah memberikan tanggapan dan juga materinya pada siang menuju sore hari ini. Karena mengingat waktu sudah mendekati asar, maka dari itu untuk kegiatan refleksi 2 untuk membahas kebinekaan 3 dan juga 4 pada siang menuju sore hari ini, mungkin saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Warisman yang telah meluangkan waktu dan juga membagi cerita dan juga sejarah yang ada di Masjid Gede Mataram Kota Gede ini. Semoga nanti teman-teman bisa ada kesempatan untuk berkunjung ke sini, melihat secara langsung, baik dari masjid maupun keraton. Karena waktunya sudah selesai, maka dari itu saya cukupkan untuk refleksi 2 pada hari ini. Teman-teman nanti bisa setelah ini mengisi absen dan juga mengerjakan tugas yang ada di Sepada. Nanti untuk instruksi selanjutnya saya akan berikan kepada ke grup nanti. Ya, terima kasih. Untuk sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Untuk teman-teman bisa membuka kameranya. Baik, untuk Mas Audrey dan Mbak Putri. Bapak. Ya. Bapak saja malah. Baik, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi teman-teman. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk instruksi selanjutnya saya akan sambung ke grup. Sekian refleksi 2 pada siang hari menuju sore hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai pemandu pada refleksi 2 kali ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Warisman. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Pak. Mungkin teman-teman bisa keluar dari link Zoom pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih.